kawan Kaliber, bertemu lagi dengan Kaliber Kupas dan Analisa Berita di hari Minggu ini. Semoga hari Minggu Anda tetap ceria, tetap semangat dan sehat selalu. Di mana-mana di tanah air kita ini sudah banyak lomba-lomba 17 Agustusan dan di mana-mana pula jalan-jalan pada ditutup, tapi mudah-mudahan kesempatan kita tidak tertutup untuk tetap membicarakan dan mengkritik eh, kebijakan-kebijakan pemerintah. Gitu ya. Itulah yang selalu kita dengungkan karena kita selalu mengajak kawan Kaliber untuk berpikir kritis. Saya sapa dulu pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semuanya. Semoga Anda menikmati akhir pekan ini, hari Minggu ini bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan kami tetap setia untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik di tanah air yang berasal dari media mainstream. Hari ini kita mau bahas apa, Mas Edi? Membahas upaya Mas Anies Baswedan untuk tetap eksis di kancah politik nasional gitu, Mas. Ada langkah yang sudah dia persiapkan. Saya ambil dari tempo.co. Anies buka peluang gabung partai yang tak kompromi terhadap nepotisme. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang bergabung dengan partai politik. Anies yang selama ini merupakan politikus berlatar belakang independen atau non-partai dinilai bisa lebih mudah mendapatkan tiket maju di Pilgub Jakarta 2024 jika menjadi kader salah satu partai. Anies mengatakan dirinya mempertimbangkan opsi gabung partai selama masih sejalan dengan nilai-nilai yang dia pegang. Semua dipertimbangkan selama yang dikerjakan masih sesuai dengan takaran nilai yang kita emban, kata Anies. Anies mengklaim tidak mau jika pilihan bergabung dengan partai membuatnya harus mengkompromikan nilai-nilai yang dia percaya. Sebab kata Anies, dia akan kerepotan menjelaskan keputusan tersebut kepada publik dan keluarganya. Menurut Anies, keputusannya untuk berada di dalam partai politik atau tetap di luar akan dipengaruhi beberapa prinsip. Di antaranya adalah pendirian untuk tidak kompromi dengan perilaku nepotisme dan kolusi. Kira-kira begini, kompromi pada nepotisme, kompromi pada kolusi, kalau ini bukan kompromi pada nilai itu, ya kita lihat ke depan, kata Anies. Anies saat ini telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai untuk maju kembali di Pilgub DKI Jakarta 2024. Di antaranya dari Partai Keadilan Sejahtera yang ingin Anies maju bersama Sohibul Iman, kader PKS, sebagai calon wakil gubernur. Selain itu ada Partai Nasdem yang telah menyatakan dukungan untuk Anies di Pilkada. Namun kedua partai tersebut hingga saat ini belum resmi mengumumkan koalisi. PKS dan Nasdem justru dikabarkan berpeluang mengalihkan dukungan ke calon yang diajukan Koalisi Indonesia Maju, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gitu, Mas. Jadi kalau menurut Mas Indra, partai politik mana yang tidak mengandung nepotisme? Ya sekarang ini ya nggak ada kalau semua partai itu menerima hasil pemilu 2024, di mana wakil presidennya adalah putra presiden yang masih menjabat, ya berarti semuanya menerima nepotisme, kan? Nggak ada berarti satupun partai yang tidak kompromi dengan nepotisme, kan? Itu faktanya begitu. Tapi balik ke beritanya, Mas, ini kok saya merasakan ada nuansa putus asa nih dari Mas Anies. Ada nuansa desperate nih, karena kita melihat apa yang disampaikan oleh PKS, ya kan, hari kemarin itu ada apa pertemuan di Majelis Syuronya ya, yang sepertinya sih kalau melihat gelagatnya itu memang mereka akan mengalihkan dukungan dari Anies Baswedan ke Ridwan Kamil. Artinya Kim Plus ini adalah gabungan dari Kim plus partai-partai dari koalisi perubahan nih. Jadi ada Nasdem, ada PKS. Kita belum tahu apakah PKB akan bergabung, sepertinya akan bergabung. Kita belum tahu
P3 dan Perindo apakah akan bergabung? Kalau PDIP sepertinya sedang berupaya untuk menyiapkan tandingan buat Kang Emil melawan Kim Plus ini, tapi sangat berat, Mas, karena membutuhkan partai lain, membutuhkan 7 kursi lagi. Nah, ini sangat tergantung dengan PKB, dan PKB ini sendiri kabarnya memang sudah ada diskusi langsung ya, Caimin dengan Mas Hasto, Sekjen PDIP, tapi kelihatannya juga arahnya itu untuk Mas Anies maju berat. Itu yang kita lihat lah. Nah, dari berita ini kan sebetulnya agak terlambat ya antisipasi Mas Anies itu melihat situasi pilkada yang kondisinya sangat berbeda dengan pilpres. Sebetulnya itu yang kalau kawan Kaliber melihat video-video kita di bulan-bulan sebelumnya, sebetulnya kan saya sudah mengingatkan kondisi ini. Kondisinya itu sangat berbeda dengan kondisi pilpres, dan harusnya kita belajar dari apa yang terjadi di pilpres ini. Kalau saya pribadi kan juga ingin tetap ada yang memperjuangkan perubahan, Mas. Ada yang menjadi penyeimbang dari pemerintah sekarang. Nah, dengan Mas Anies ini kemudian mau terjun turun ke level calon gubernur lagi, ya sebetulnya kita sudah hilang apa pemimpin gerakan perubahan ini yang di level nasional ya. Nah, dengan beliau sekarang tiba-tiba bicara mau gabung salah satu parpol, itu justru malah semakin menunjukkan kalau ada keputusasaan dan memang akhirnya yang dicari adalah jabatan semata, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu yang sebetulnya sangat disayangkan. Ini kita lihatlah perkembangannya bagaimana, gitu Mas. Ya, tentang pertemuan Caimin dengan Hasto itu kan eh, hampir berbarengan, tidak jauh waktunya dengan Caimin ketemu dengan Pak Prabowo kan. Nah ini jadi ada dua kemungkinan, PKB koalisi dengan PDIP atau PKB masuk Kim Plus. Kalau menurut Mas Indra itu lebih besar mana kemungkinannya? PDIP itu bukan lagi representasi pemerintahan kan gitu. Jadi mereka bukan yang megang kekuasaan. Kalau bicara 2014, 2019, ya kalau suruh milih antara ke PDIP atau Gerindra misalnya kan juga pada saat itu berkontestasi ya kan, karena punya dua calon presiden yang berbeda. Ya orang pasti milihnya PDIP dong. Nah, kalau sekarang kan presiden terpilihnya Pak Prabowo dari Partai Gerindra. Jadi kalau kita bicara hal-hal apa yang bisa diberikan, misalnya jatah menteri, ya kan, di kabinet, belum lagi jabatan-jabatan lain kan banyak, Mas. Ada komisaris, ada duta besar, ada macam-macam lah kan. Belum bicara proyek-proyek itu pastinya lebih menggiurkan apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo, ya kan? Tapi kan nggak cuma itu, Mas. Kalau kita melihat berita di Tempo ya, itu kan juga ada dosa-dosanya Gus Imin yang kembali dibaca-baca ini kan gitu. Sebetulnya itu yang lebih berat dibanding iming-imingnya, ya kan? Jadi ada dosa-dosanya itu yang bisa muncul kembali, dan itu bisa membahayakan Gus Imin. Belum lagi kondisi sekarang kan ada kekhawatiran juga PKB-nya direbut, Mas. Direbut oleh PBNU kan gitu, karena ada juga
perbedaan pendapat ini ada kondisi yang tidak kondusif dengan PBNU. Jadi pasti kondisinya Gus Imin ini lagi pusing banget nih sekarang. Nah, dengan bertemu dengan Pak Prabowo, pastinya akan menemukan sebuah jalan yang win-win. Dan saya memprediksi ya, ini prediksi saya, bukan sok tahu, ini ya pasti akan lebih memilih untuk bergabung bersama dengan Pak Prabowo, karena kembali lagi ya, DNA-nya PKB itu dari pertama kali berdiri zaman zaman Gus Dur jadi presiden kan, itu apa, PKB berdiri kan di era itu ya, apa, era reformasi lah. Itu kan selalu menjadi bagian dari pemerintah, tidak pernah berada di luar pemerintahan. Nah, ini kalau sekarang dipaksa berada di luar pemerintahan, ya belum tentu tahu caranya bagaimana dan mau ngapain. Kan agak beda dengan PDIP, beda dengan PKS yang memang sudah merasakan. PKB belum pernah merasakan. Jadi menurut saya sih, prediksi saya akan bergabung dengan tawarannya Pak Prabowo. Gitu, Mas. Ya, ini konteksnya kan Pilkada Jakarta. Eh, Kalau misalnya PDIP tidak berhasil menggandeng PKB untuk berkoalisi, maka Mas Anies Baswedan pun tidak ada kesempatan lagi untuk maju karena eh, Kim Plus sudah mencalonkan Ridwan Kamil, sudah pasti itu. Kemudian kalau PDIP mengusung Mas Anies, tidak ada partai koalisi yang lain. Kembali lagi pada judul berita yang tadi, kalau Mas Anies berusaha untuk masuk ke gabung ke partai politik yang tidak nepotisme, kemungkinan yang di luar Kim itu siapa? Kan nggak ada ini. Ya, kalau misalnya nggak usah bicara Kim lah ya, siapa di antara parpol yang sekarang ini? Itu kemungkinan kemungkinan kalau menurut saya ada Nasdem yang di situ tidak tidak apa namanya tidak ada keturunan apa namanya dari ketua ke dari bapak ke anaknya tuh belum belum kelihatan. Ya memang ada anaknya Pak Surya Paloh tapi tidak terlalu menonjol di Nasdem. Kemungkinan kalau arah-arahnya Mas Anies begitu, apakah bisa ada kemungkinan masuk ke Nasdem yang disebut tidak nepotisme itu? Kalau mau gabung sih bisa gabung ke partai manapun, tapi tidak terus otomatis jadinya mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon gubernur, Mas. Timingnya udah lewat sebetulnya. Ini kan sudah tanggal 11 Agustus loh. Sedangkan pendaftaran itu 27 Agustus. Kita cuma bicara hanya 16 hari lagi waktu untuk mendapatkan tiket yang pasti kan. Sedangkan ini kita sudah melihat partai-partai itu sudah ngumpul di Kim Plus kan. Partai-partai yang punya kursi di DPRD Jakarta ini sudah kumpul di Kim Plus. Yang yang sepertinya berada di luar ini kan PDIP. Ya, sepertinya ada di luar. Kita juga bisa ngelihat langkah di Sumut lah. Itu kita angkat topi lah, apa, berani untuk melawan kekuatan besar sendirian. Itu kita harus hargai, kita apresiasi itu. Tapi kondisi Jakarta beda dengan Sumut. Di Sumut itu PDIP punya boarding pass, Mas. Jumlah kursinya cukup untuk mengusung calon sendiri. Walaupun memang cuma sendirian, Mas. Nggak ada temennya gitu. Golden ticket. Golden ticket gitu, udah ada boarding pass-nya. Nah ini sekarang tiketnya aja belum dapat, apalagi boarding pass kan. Itu yang kondisinya agak agak sulit memang. Jadi timingnya menurut saya eh, buat Mas Anies ini nggak pas melihat atau menganalisa kondisi perpolitikan yang memang tadi saya katakan di awal ya sangat berbeda, pilpres dengan pilkada, ditambah harusnya kan belajar dengan apa yang sudah terjadi di pilpres. Saya saya banyak juga Mas dihujat di komentar-komentar yang mengatakan, loh ini jubirnya
Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar kok kayaknya tidak mendukung Mas Anies maju sebagai gubernur. Ya memang saya dalam lubuk hati yang paling dalam itu pengennya Mas Anies jadi presiden kan. Dan kita membutuhkan figur yang memang menjadi pemimpin untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh beliau sendiri saat berdebat dengan Pak Prabowo. Kalau menjadi oposisi atau menjadi pemerintah itu sama terhormatnya. Dan kita untuk menjaga demokrasi, kita butuh ada orang yang berada di luar pemerintahan. Nah, dengan apa yang dilakukan Mas Anies ini kan mau menjadi gubernur, itu kan sudah berarti tidak menempatkan posisi sebagai oposisi lagi. Karena gubernur itu kan nggak bisa beroposisi dengan presiden. Posisinya di bawah presiden kan, jadi bukan oposisi. Jadi itu yang sebetulnya eh, kami ini sudah melihat dan juga apa yang terjadi dengan pengalaman di Pilpres itu timingnya kalau sekarang kita mau melawan kekuasaan itu kita nggak punya sumber daya yang cukup, Mas. Belum cukup kuat gitu loh. Mau maksain bagaimana ya mau mengatakan rakyat mendukung loh, faktanya yang dukung cuma 25%. Itu kan fakta ya. Ya, kecuali rakyat memang menunjukkan hal yang berbeda. Tapi faktanya memang hanya 25% yang mendukung. Bahkan di Jakarta sendiri tidak menang. Ya, itu kan hal-hal yang nggak bisa kita tidak jadikan acuan. Harus kita pertimbangkan baik-baik. Itu Mas, kalau pandangan saya. Timingnya udah lewat. Jadi kalau kalau sekarang itu mau gabung dengan partai apapun, sepertinya juga nggak akan tiba-tiba mendapatkan boarding pass kan gitu, tiket dan boarding pass untuk maju nyagup ya. Ya kecuali ya tiba-tiba jalan Tuhan lah, misalnya eh, PDIP dan PKB itu kemudian sepakat untuk mengusung Mas Anies Baswedan, ya itu beda lagi. Tapi kemungkinan itu menurut saya tipis sekali bakal terjadi. Ya, tapi pernyataan Mas Anies itu menimbulkan banyak teka-teki ya di ini. Jadi kawan kaliber pun bisa menduga atau memperkirakan yang disebut Mas Anies partai politik yang tidak nepotisme itu siapa? Partai politik apa? Anda bisa menuliskan di kolom komentar. Jadi kelihatannya naga-naganya yang disebut Mas Anies itu atau Mas Anies yang sudah dekat sekarang dengan partai apa? Mungkin itu yang disebut Mas Anies partai politik yang tidak eh, apa nepotisme gitu ya. Jadi semuanya masih gelap dan masih menjadi teka-teki apakah Ridwan Kamil melawan kotak kosong ataukah jalan Tuhan yang disebut Mas Indra tadi tiba-tiba membuka peluang lagi Anies Baswedan untuk menjadi pesaing dari Ridwan Kamil. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan kali bareng, sampai jumpa. Sampai jumpa.